Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-temanku semua, sahabatku semua. Baik, kali ini saya sambil trading ya, sambil trading juga memberikan sedikit apa dan bagaimana langkah-langkah di awal membentuk yang namanya psikologis. Yang kita tahu bersama bahwa psikologis ini sangatlah penting dan menjadi poin utama jika kita akan melakukan hal aktivitas yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan di sini saya tidak mengajak ya teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas seperti yang saya lakukan. Dan lantas kenapa saya membuat video ini? Saya membuat video ini hanya sekedar berbagi jika ada yang menganggap bahwa video ini bermanfaat buat dia. Jika tidak ada manfaatnya, jangan ditonton video ini, langsung di skip, langsung di stop. Mohon maaf jika konten ini, video ini lewat di beranda YouTube teman-teman. Oke, sekali lagi saya menyampaikan bahwa video ini bukanlah bentuk mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas tersebut, karena aktivitas ini sangat memiliki resiko yang luar biasa, di mana resiko itu adalah kerugian materi dan bahkan juga mental teman-teman semua. Oke. Di sini saya hanya sedikit berbagi pengalaman saya dan bagaimana hingga saat ini. Pertama-tama yang wajib kita ketahui, apa syarat utama? Apa syarat utama jika kita ingin masuk ke dalam dunia seperti ini ya, binary option khususnya ya. Sebenarnya sama saja ya, kita masuk ke dalam dunia trading apapun itu, entah itu forex, entah itu saham dan lain-lain. Pertama-tama kita wajib mengetahui apa saja syarat-syarat utama sebelum kita masuk ke dalam dunia tersebut. Ya, di sini syarat yang paling penting, syarat yang paling utama adalah psikologis. Psikologis ini jauh sangat berpengaruh dengan hasil-hasil kedepannya seperti apa. Oke, dan syarat berikutnya, syarat kedua adalah kita wajib bisa memanage keuangan kita. Dalam hal ini adalah money management ya teman-teman ya. Itu adalah syarat kedua. Jadi kita wajib bisa memanage keuangan kita, yang mana keuangan itu yang kita jadikan deposit ya, yang mana keuangan tersebut, dana tersebut kita investasikan ke sini, kita pertaruhkan di sini. Jadi seperti itu. Nah, dan syarat ketiga adalah teknikal ataupun strategi, ilmu dari apa yang kita akan lakukan. Soal seperti sekarang ini saya melakukan hal-hal seperti ini. Anggaplah kita mengakui bahwa ini sesuatu yang dilarang ya, binary option dalam tanda kutip. Ini dianggap judi, anggaplah seperti itu. Apapunlah itu, jika kita tidak memahami syarat-syaratnya, mempelajari teknikalnya, dan pastinya kontrol diri di sini sangat diperlukan. Nah, kembali pada poin utama, yaitu adalah psikologis. Nah, bagaimana melatih membentuk psikologis? Yang pertama, buang mindset kita yang ada di kepala, masuk ke dalam dunia tersebut karena ingin kaya. Itu sangat berbahaya. Itu yang paling utama. Jadi giliran kita akan masuk ke dunia ini ya,
mindset yang ada di kepala ini jangan sampai tertanam. Punya pola pikir ingin masuk ke dalam dunia tersebut karena ingin kaya. Tidak ada hal sesuatu sebelum kita memulai, kita langsung berpikiran ingin kaya dengan membangun, dengan mengerjakan sesuatu hal itu. Nah, bagaimana ke depannya kalau kita tidak punya mindset tersebut? Jika benar-benar ingin masuk ke dunia ini, ya, kita wajib menggunakan dana ya, yang mana dana tersebut itu bisa dikategorikan dana yang tidak kita gunakan. Contoh soalnya ya, kita sudah bayar listrik ya, sudah beli beras untuk bulan ini, sudah bayar air dan lain-lain, ada sisa dana yang bisa dikatakan ini duit rokok lah. Itulah yang kita gunakan. Jika terjadi sesuatu hal, contoh soal kita merugi ya, kita kehabisan di situ ya, kita tidak begitu terpukul akan kehilangan dana tersebut, karena itu bukanlah bisa dikatakan dana uang panas yang kita gunakan, bukan uang pinjaman online dari Shopee dan lain-lain. Jadi seperti itu, mengatur mental kita agar jauh lebih baik. Jadi tetap psikologis ini sangat berpengaruh. Terus berikutnya adalah money management. Bagaimana money management? Money management ini kita mengatur keuangan kita. Jadi di sini sebenarnya sangat penting kita mengatur seperti apa pola permainan yang akan kita lakukan. Sebatas mana kerugian saya dalam sehari, sebatas mana profit saya dalam sehari. Nah, ini harus kita atur. Bukan dengan saldo 200 ya, kita ingin menargetkan saldo tersebut menjadi 2 juta dalam sehari. Kita targetkan menjadi 10% dalam sehari. Sebenarnya mungkin di luar sana banyak yang mengatakan 10% dalam sehari itu sudah cukup. Tapi kalau menurut saya pribadi, justru sama halnya kita membebani diri sendiri. Berapapun yang kita dapatkan harus kita syukuri. Dan jangan tamak. Kita dapat 10.000 pengen 20.000, dapat 20.000 pengen 50.000 dan seterusnya. Nah, ini harus sejak awal kita latih diri kita hindari jangan sampai terjadi hal seperti ini. Membiasakan diri untuk tidak menargetkan sesuatu di luar jangkauan kita. Nih, kita nggak tahu akan terjadi apa di menit-menit berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, kita nggak tahu. Oke, dan ketiga adalah technical strategi. Tanpa technical, tanpa strategi, kita nggak mungkin bisa melatih psikologis kita. Kita nggak mungkin melatih money management kita. Jadi ketiga syarat tersebut sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Nah, bagaimana melatih psikologis? Di sini saya membocorkan, memberitahukan teman-teman cara saya melatih psikologis. Bukan berarti ya, dalam tanda kutip, saya mengajak, tidak. Saya hanya berbagi bagaimana cara saya melatih psikologis. Pertama, saya wajib memiliki pengetahuan, wajib memiliki wawasan tentang apa ini yang akan saya jalankan. Saya harus mengerti, memahami seperti apa pembacaan-pembacaannya. Berarti di sini dalam hal ini adalah strategi ya, teknikal. Setelah mengetahui strategi, setelah mengetahui teknikal, disinilah saatnya saya harus melatih, teman-teman harus melatih psikologisnya. Nah, bagaimana melatih psikologis agar resiko kita yang tadinya permainan tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, itu kita bisa press resiko tersebut agar tidak begitu besar.
sejak video awal yang sebelumnya sering kami upload ya, di situ sudah sangat jelas ya teman-teman, mungkin sudah pernah nonton ya video-video awal. Saya tidak pernah melakukan yang namanya kompensasi. Itu saya tidak pernah lakukan. Kenapa? Saya takut terbiasa, karena itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Sekarang mari kita berpikir secara logika. Ingin rugi sekali atau ingin rugi 2 kali, 3 kali, atau 4 kali? Saya justru memilih rugi sekali saja jauh lebih baik daripada saya harus rugi 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah, di saat saya mengalami loss, ya, saya tidak akan lakukan kompensasi. Kenapa? Walaupun setelahnya sudah sangat jelas ini akan kesini nih, tetap akan dijalankan, harus kompensasi. Saya tidak akan mau memaksakan diri untuk lakukan hal tersebut, agar saya tidak terbiasa mencoba meredam emosi, mencoba memahami lagi, ataupun menganalisa kembali. Nah, di sini anggaplah ya kita di sini kayaknya akan loss ya, karena kita sambil trading ya. Atau justru jauh lebih baik jika mengalami loss ya, silakan di screenshot atau marketnya ditutup. Screenshot lalu ditutup, analisa kembali di mana letak kesalahan saya menganalisa hingga terjadi loss. Bukan sebaliknya, melakukan kompensasi level 1, kompensasi level 2, kompensasi level 3. Jika seperti itu berarti teman-teman belum memahami ya, belum memahami syarat-syarat masuk ke dalam dunia ini. Jika sudah memahami, berarti sudah tahu kan, di sini memiliki resiko. Kalau tidak siap ya, mengalami kerugian, jangan. Nah, loss adalah bagiannya dari kerugian. Jika sudah loss sekali ya, jangan lakukan kompensasi karena sudah siap. Analisa kembali, tenangkan pikirannya. Jika tidak merasa senang, merasa dagdikduk atau dan lain-lain, jangan lanjutkan, tutup marketnya. Itu justru jauh lebih baik. Jika merasa tidak bermasalah dengan psikologisnya, mentalnya, oke, silakan lanjutkan untuk tradingnya. Nah, itu yang terpenting, disiplin bagaimana kita saat loss sekali jangan lakukan kompensasi. Kalau perlu tutup marketnya. Lakukan itu setiap menggunakan akun real, karena untuk melatih psikologi sebenarnya tidak begitu besar ya pengaruhnya kita menggunakan akun demo. Di akun demo tersebut kita melatih teknikal kita, melatih ketajaman strategi kita. Tetapi jika kita masuk dalam melatih psikologis kita, itu memang besar sekali pengaruhnya jika kita menggunakan akun real, karena auranya sangat berbeda ya teman-teman ya. Usahakan bagaimana caranya kita bisa disiplin. Take profitnya dibatasi. Contoh soal nih, 3, 4, atau 5 kali profit saya harus stop. Ya udah stop. Saat sudah 3 kali atau 4 kali profit terus nih ya, stop aja. Nggak usah dilanjutkan. Kenapa nggak dilanjutkan? Begini alasannya. Biasanya terlintas di pikiran kita keberuntungan ada di pihak kita. Ingat, di sini tidak main-main tebak-tebakan keberuntungan ya. Jika ingin menganggap ini seperti itu sebagai judi, ya silakan lanjutkan. Tapi ingat, resikonya sangat besar, sangat luar biasa. Anda akan kehilangan harta yang luar biasa besar nantinya. Jika sudah profit 3 atau 4 kali, silakan ditutup, silakan di stop. Jangan dilanjutkan. Itu justru berbahaya. Yang tadinya menggunakan nominal kecil, merasa karena lagi beruntung, lagi hoki, dinaikkan tuh nominalnya, open posisinya. Saat dinaikkan terjadi loss.
Saat loss, emosi naiknya, makin naik lagi emosinya. Ya, makin naik emosinya, kompensasi ya, sampai berlevel-level gitu, ya makin banyak lossnya. Akhirnya yang dialami adalah kerugian besar. Yang tadinya bisa kita kurangi risikonya, kerugiannya contoh soal hanya bisa mencapai 20%, karena kita tidak mampu dengan disiplin seperti itu mengatur psikologis, kita akan mengalami kerugian 100%. Kenapa harus takut loss? Jangan takut loss dengan catatan, loss sekali harus berhenti. Kalau berhenti giliran loss nanti 10 kali, nah itu memang secara tidak langsung unsur kesengajaan pengen loss banyak-banyak. Jangan, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, jangan mengejar bahwa saldo ini akan saya harus besarkan sekian nih, jangan. Buang mindset seperti itu agar permainan yang dilakukan lebih tenang, santai dan rileks. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sudah cukup ya karena sudah beberapa kali saya profit dan tadi ada mengalami loss dan saya harus berhenti sekarang juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.